Buat yang selama ini nanya-nanya, pendaftaran Gojek kapan buka ya kan? Nah, ini saya ada informasi penting tentang penerimaan driver untuk area Kota Padang. Driver apa saja yang buka? Silahkan disimak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah sebulan nih saya nggak upload karena masih suasana Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Terkait informasi dari postingan Kopdar Gojek Padang yang ini tentang penerimaan driver apa aja sih yang buka gitu. Sekarang lagi ada buka penerimaan driver ya, bagi teman-teman yang bertanya-tanya penerimaannya tentang driver apa gitu ya kan. Jadi penerimaan drivernya itu tentang penerimaan driver Gokar dan driver GoFood jarak dekat. Apa aja syaratnya dan bagaimana caranya? Oke, akan kita bahas dulu tentang penerimaan mitra Gokar atau mobil. Untuk Gokar itu penerimaannya dibuka untuk umum ya teman-teman. Tapi bagi yang punya akun kompetitor seperti Maxim dan Grab itu akan lebih diprioritaskan atau diutamakan. Ingat, penerimaan ini kotanya terbatas. Sejak postingan ini diposting 12 jam yang lalu, jadi siapa cepat dia dapat. Oke, apa aja yang jadi persyaratannya? Pertama itu untuk KTP ialah KTP Padang. Pasti ada yang nanya nanti ya kan. Kalau KTP luar Padang bisa nggak gitu? Ya namanya prioritas berarti itu yang didulukan. Bukan berarti KTP yang di luar Padang itu nggak bisa daftar. Tapi kalau seandainya rezeki teman-teman yang apa kan kita nggak tahu, silahkan coba aja. Jika KTP teman-teman di luar Padang dan teman-teman mau mendaftar, silahkan coba. Terus SIM itu harus aktif ya teman-teman. Jadi wajib punya SIM. Namanya juga kita kerja sebagai driver, syarat utama ya harus punya SIM. Terus apalagi STNK. Pasti ada yang nanya juga, STNK saya nggak ada bang, hanya ada fotokopi aja, bisa nggak gitu? STNK saya hilang. Ya menurut saya minimal abang coba dulu upload fotokopian STNK-nya. Kalau bisa sih diurus bang STNK-nya biar enak, gampang buat abang, nggak ada bermasalah gitu kan. Tapi kalau abang niat buat daftar ya abang pakai STNK saudara, teman atau keluarga gitu. Ya diusahakan nanti kalau akun abang udah jadi, STNK-nya diupdate biar plat nomornya nggak beda. Yang penting akun abang jadi dulu, benar nggak? Terus syarat selanjutnya itu SKCK. Kalau SKCK-nya mati gimana bang? Ya coba aja bang, karena di sini nggak ada keterangan SKCK-nya harus aktif atau nggak aktif gitu. Ya minimal kalau abang ragu ya diurus lagi ya bang. Gampang bang sekarang ngurus SKCK, bisa online juga. Terus buku rekening bang, buku rekening atas nama sendiri sesuai dengan KTP si identitas pendaftar. Terus memiliki akun kompetitor seperti Maxim dan Grab. Tapi karena ini dibuka untuk umum, yang nggak punya akun kompetitor tetap bisa daftar kok bang. Tapi yang punya lebih diutamakan. Terus yang paling penting ialah abang-abang itu belum pernah daftar jadi mitra Gojek. Misalnya saat ini abang-abang udah terdaftar jadi driver reguler Gojek roda 2. Itu nggak bisa pakai acara ini bang. Tapi yang bisa abang itu mutasi. Karena ini kan judulnya pendaftaran ya bang ya, bukan mutasi. Kalau abang mau mutasi dari akun Gojek reguler roda 2 ke mobil, itu bisa langsung datang ke DSU-nya aja. Atau abang-abang bisa langsung coba pakai cara online. Saya sudah pernah upload postingan sebelum ini di YouTube. Nanti bisa teman-teman cari di bawah atau nanti saya lampirkan di komentar di bawah linknya gitu. Nanti akan saya sematkan, bisa dilihat tutorialnya gimana cara mutasi akun lewat online. Silakan teman-teman atau abang-abang coba yang mau mutasi akun dari Gojek roda 2-nya ke akun Gokar. Terus yang paling penting ialah abang-abang sudah pernah daftar di Gojek dan akunnya sudah KPM atau kena pemutusan mitra. Yang akunnya sudah nggak bisa diakses lagi, jadi yang seperti itu sudah nggak bisa daftar lagi di Gojek ya abang-abang. Ibarat abang-abang itu udah kena blacklist. Jika semua persyaratannya udah ada semua, silakan abang-abang akses link yang saya taruh di deskripsi nanti ya abang-abang. Oke, kita lanjut bahas pembukaan buat mitra roda 2. Mitra roda 2 yang buka saat ini ialah mitra GoFood jarak dekat. Apa itu mitra GoFood jarak dekat? Bagi yang belum tahu, mitra GoFood
jarak dekat ialah layanan Gojek khusus drivernya buat mengantarkan makanan aja gitu. Jadi jaraknya sudah ditentukan, jarak dekat. Pasti ada yang bertanya, kalau ngantar goret penumpang gosen gosok apakah bisa? Jawabannya nggak bisa ya bang abang. Jadi karena ini khusus buat ngantar makanan aja dan jaraknya khusus yang dekat-dekat aja, tidak bisa jarak GoFood jarak jauh. Jadi yang perlu saya tekankan dulu di sini, saya tidak menyarankan untuk mendaftar dan juga tidak melarang abang-abang buat mendaftar. Kenapa begitu gitu? Yang udah daftar dan udah tahu pasti paham nih. Tapi kali ini saya akan share aja fakta-fakta akun Goceng dan akun Regular Food. Silakan teman-teman atau abang-abang semua yang memutuskan nih. Setelah mendengar penjelasan dari saya tentang akun Aceng dan akun reguler, abang-abang tetap mau daftar atau tidak, ya silahkan gitu. Jadi kita mulai dari tarif. Ongkos Aceng itu atau GoFood jarak dekat itu adalah 5.000 per orderan. Untuk saat ini jarak pengantaran itu maksimalnya 3 kilo dan penjemputannya itu juga maksimal 3 kilo. Dan untuk tarif itu nggak ada lonjakan ya bang abang. Mau hujan, mau malam itu nggak ada lonjakan. Tetap tarifnya 5.000 per orderan. Yang nanya kalau akun regular food area Padang tarifnya berapa gitu. Tarif regular food area Padang itu minimum tarifnya 7.200, maksimal jarak pengantaran 4 kilo. Dan untuk akun reguler itu ada lonjakan ya bang abang. Kalau situasi hujan, orderan rame, driver sedikit, itu ada lonjakan tarif. Dan di malam hari pun juga ada lonjakan tarif. Dari jam 11 malam sampai jam 5 subuh itu ada lonjakan tarif, maksimal pengantaran 2 kilo kalau nggak salah itu 9.600, pengantaran 4 kilo itu 11.200 sampai jam 5 subuh. Itu untuk tarif ya bang abang ya. Terus lanjut ke fitur nih. Di Aceng itu memang dimanjakan kali orderan ya. Di Aceng ada double order gitu. Apa itu namanya orderan double atau orderan gabungan? Itu orderan yang masuk atau yang kita dapat dalam satu pengantaran yang kata pihak Gojek itu searah di dalam satu resto. Jadi kita dapat dua orderan dengan dua pemesan yang berbeda di satu resto yang sama. Ongkos yang diterima oleh driver Aceng itu 5.000 per orderan. Berarti masing-masing orderan 5.000 dalam satu pengantaran, berarti kita dapat 10.000. Bagaimana dengan akun regular food? Ada juga namanya orderan double, tapi untuk tarif perhitungannya tidak sama karena perhitungannya dihitung dari jarak resto ke orderan pertama dan ada juga dihitung dari jarak resto ke orderan kedua yang masuk seperti orderan yang saya dapat ini gitu. Saya memang pemain akun goret ya bang-bang, tapi jika akun saya lagi kurang tarikannya atau lagi sakit, saya mix pakai GoFood dan GoSend juga buat naikin jumlah orderan gitu. Dan kemarin waktu masih ada bonus 60.000, kebetulan poin saya gantung di jam setengah 9, makanya saya hidupin food. Dan sengaja berharap juga sih masuk orderan gabungan atau double biar ngebuktiin nih kata-kata dari teman-teman di lapangan yang main food ternyata masuk. Ini orderan yang kemarin seperti yang abang-abang lihat. Jadi kemarin itu saya dapat orderan pertama itu di resto apa ya kemarin ya, kalau nggak salah pecel ayam Bang Toyib gitu, pecel lele Bang Toyib. Jadi orderan pertama itu masuk di restonya posisinya di Simpang Pasar Baru ya, seperti gambar yang di samping, dan antaranya ke Belimbing, ke Komplek Mega Mulia Jalan Rimbotaro, posisinya dekat Belimbing gitu. Terus saya iseng kalau sebenarnya untuk menghindari orderan gabungan ini nggak masuk, sebenarnya caranya cukup matikan data. Pas udah orderannya masuk, matikan data. Tapi pastikan dulu restonya teman-teman atau abang-abang udah tahu posisinya di mana, lokasinya di mana. Baru deh matikan data, baru jalan menuju ke lokasi resto. Karena orderan gabungan ini bisa masuk setelah orderan pertama masuk. Terus dalam perjalanan kita menuju resto sampai masukin pin, setelah proses makanannya dibuat, baru kita selesai menggeser pengantaran. Itulah proses dimana orderan gabungan ini bisa masuk teman-teman atau abang-abang ya. Jadi ada juga yang ngasih petunjuk geser aja pengantaran biar orderannya nggak masuk gitu. Itu kalau saran saya pribadi jangan dilakukan karena orderan abang-abang itu di resto bakal hilang gitu. Karena pihak resto akan membuat atau memproses orderan, membuat makanan tersebut dari orderan yang sedang masuk yang dalam proses gitu.
Jika teman-teman abang-abang menggeser pengantaran, itu orderannya bakal hilang. Kecuali restonya sepi, abang-abang cuman sendiri di situ yang dapat orderan di resto tersebut, bisalah digeser. Tinggal ngasih tahu nih orderannya gitu. Tapi kalau seandainya restonya rame, yang manual rame, driver online-nya juga rame, itu saya sarankan jangan digeser pengantaran. Dan geser pengantaran itu bisa abang-abang lakukan setelah abang-abang masukkan PIN yang 4 digit setelah sampai di resto. Saran saya cukup matikan paket data. Memang kita nggak ini juga sih, jenuh juga ya, nggak bisa main HP gitu sambil nunggu ya kan. Ya memang harus begitu risikonya. Kalau nggak mau bingung jenuh ya minimal bawa HP 2 gitu. Tapi kalau HP-nya satu dan abang-abang nggak mau dapat orderan gabungan dengan tarif yang nggak masuk akal seperti yang abang-abang lihat ini, orderan gabungan saya dapat 3.800, jarak pengantaran kurang dari 2 kilo. Dia 1 kilo itu 2.000. Jadi dihitung 2 kilo 4.000 gitu. Jadi sangat tidak masuk akal. Jadi orderan ini untuk akun reguler itu penghitungannya dari orderan pertama masuk dari resto itu ke jarak orderan pertama. Misalnya di jarak orderan pertama saya itu 9 kilo, saya dapat 13.600. Terus di orderan kedua itu perhitungannya bagaimana gitu. Orderan kedua masuk itu perhitungannya dari jarak resto atau dari resto ke orderan kedua atau bisa juga dari orderan pertama ke orderan kedua. Itu tergantung jaraknya. Karena berapa kali saya tanya ke teman-teman, ada juga yang dapat perhitungannya itu kalau kayak saya sendiri ini dari jarak resto ke orderan ke 2 gitu. Ada juga dari jarak orderan dari pertama ke kedua. Jadi tidak mesti dari jarak orderan pertama ke kedua gitu. Kalau dari jarak orderan pertama ke kedua ini jaraknya cukup lumayan jauh, nggak masuk akal ya kan. Nggak mungkin dihitung 2 kilo. Berarti ini dihitungnya dari jarak resto ke orderan kedua. Begitu ya abang-abang. Tapi kalau abang-abang nggak mau ngambil ini orderan gabungan, cukup matikan pakai data, nyampe di resto hidupkan lagi, cepat masukkan kode PIN, terus geser foto ya kan, langsung matikan lagi pakai data dan tunggu makanan sampai selesai dibuatkan oleh pihak resto, baru hidupkan lagi paket data dan geser pengantaran. Itu insya Allah 90% orderan gabungannya tidak bakal masuk, kecuali orderan gabungan itu ada yang mesen lagi. Pada saat abang-abang masukkan kode PIN itu kemungkinan besar bisa masuk. Tapi setidaknya kita sudah berusaha meminimalkan supaya orderan gabungan ini nggak masuk dengan cara mematikan paket data internet atau mode pesawat gitu. Jadi langkah ini bisa abang-abang coba. Yang bagi pemain food yang nggak mau, yang kesel nunggu lagi, karena prosesnya begini loh. Orderan pertama itu masuk dibuatkan oleh pihak resto, terus ada lagi orderan masuk oleh driver-driver lain, otomatis itu diurutkan ya. Pihak resto membuat orderan tersebut sesuai urutan orderan masuk gitu. Terus kita dapat nih orderan berikutnya masuk lagi orderan, berarti posisi kita itu paling bawah lagi dan kita bakal menunggu lagi, butuh durasi waktu untuk menunggu proses makanan tersebut dibuatkan kembali loh abang-abang. Dan itu butuh durasi. Bayangkan sebagai pemesan kita bakal gimana ya, bakal menunggu lagi loh jam durasi tunggu orderan tersebut untuk diantarkan ke tempat kita gitu. Itulah yang banyak jadi polemik sekarang. Pihak pemesan atau customer ini merasa kita itu main 2 akun, padahal kita cuma mengantarkan 2 orderan dari satu akun kita ya kan. Karena pihak Gojek yang membuat sistemnya jadi begini, kita mengantarkan 2 orderan di lokasi yang berbeda. Jadi si customer yang memantau kita di map, otomatis kita disangkanya muter-muter gitu, nggak ke rumah dia ya kan. Itu yang banyak terjadi. Yang jadi problema sekarang, pihak driver dirugikan dari segi ongkos, si customer dirugikan dari segi menunggu lagi ya kan. Yang diuntungkan siapa ya? Pihak Gojek, ongkos yang diterima penuh oleh pihak Gojek karena kita dapat cuma 2.000 3.000 ya kan. Karena si pemesan atau customer ini bayar tetap penuh gitu. Dan yang saya coba juga sebagai pemesan, saya sempat juga pesan GoFood ya kan. Jika si pemesan ini nggak mau orderannya dapat kegabung dengan orderan lain dengan satu driver yang didapat dia gitu, dia harus menambahkan 2.000 lagi gitu.
untuk GoFood Express. Kalau dia tidak menambahkan GoFood Express dengan nilai nominal 2000, kemungkinan besar orderan yang dipesan dia ini, makanan yang dipesan dia ini bakal kegabung ke driver lain gitu. Ke orderan yang lain dalam satu driver. Misal saya pesen nih makanan gitu, dapat driver A. Saya nggak pakai tambahan 2000 yang express tadi. Kemungkinan driver A ini bisa dapat orderan gabungan gitu. Kalau si driver LA ini nggak matikan paket datanya pas menuju lokasi resto. Tapi jika si pemesan atau customer ini menambahkan 2000 atau GoFood Express, itu dipastikan si driver yang didapat si A ini hanya si A ini aja gitu. Dia driver si A ini nggak bakal dapat orderan gabungan karena si pemesan atau customer yang memesan GoFood tadi itu sudah menambahkan nominal 2000 seperti yang gambar yang di tampilan ini ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, karena kebijakan Gojek yang ini orderan gabungan ini memang miris sekali ya. Pembayaran oleh pihak customer itu tetap penuh full, tapi yang diterima driver nominalnya nggak sesuai gitu. Tapi jika orderan yang dipesan ini tidak dapat oleh driver yang sudah dapat orderan, itu tetap orderannya ongkirnya sesuai normal aja gitu yang diterima oleh driver. Tapi kalau jika driver sudah dapat orderan dan dia dapat lagi orderan gabungan, itu baru ongkosnya tidak manusiawi kalau menurut saya teman-teman. Jadi seperti itu langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Bagaimana cara menghindari orderan gabungan? Cukup matikan paket data. Sebelum itu matikan paket data, pastikan lokasi resto ya sudah tahu di mana. Kalau belum tahu silahkan di zoom dan di screenshot. Silahkan nanti dicari atau ditelepon dulu pihak restonya sebelum menuju lokasi. Ini lokasinya sudah pas atau belum gitu. Tapi rata-rata bagi pemain GoFood udah familiar lah GoFood yang udah di jalan-jalan raya, jalan lintasnya. Beda kalau GoFood yang restonya dalam perumahan. Oke itu. Oke, cara lainnya selain matikan pakai data, ada lagi cara lainnya ya teman-teman. Itu matikan auto bid. Jadi teman-teman manual bid. Jadi teman-teman bisa nyortir. Dan untuk pengantaran ya teman-teman ya. Orderan ini kan orderan double, ada 2 orderan yang kita antarkan kepada pemesanan yang berbeda gitu. Dan di lokasi yang berbeda juga. Itu pengantarannya itu sesuai dengan nomor urut gitu. Misalnya pengantaran nomor urut 1 dan 2, kita nggak bisa langsung antar ke nomor urut 2 karena nanti setelah kita geser mulai pengantaran itu orderan nomor 2 itu bakal hilang mapnya gitu. Dan bayangin coba jika situasinya di orderan yang di tengah ini orderan teman saya di Kota Padang juga, orderan yang pertamanya lebih jauh daripada orderan kedua. Otomatis orderan kedua setelah kita ngantar geser pengantaran, orderan kedua ini bakal hilang mapnya gitu. Otomatis kita harus ke orderan pertama dulu, selesaikan orderan pertama, antarkan makanannya, ketemu dengan pemesannya. Setelah diberikan makanan, selesaikan, baru kita bisa ke orderan kedua. Kalau kita tidak ke orderan pertama dulu, kita nggak akan bisa mengantarkan orderan makanan kedua gitu teman-teman, karena mapnya juga tidak muncul dan kita nominalnya tidak ketahuan berapanya gitu kan, karena wajib diselesaikan orderan pertama terlebih dahulu baru orderan kedua. Jadi kita ibaratnya di map itu, kalau si pemesan yang memantau kita di map, kita bakal dikira tidak sesuai rute ke rumah dia gitu, karena melewati rumah dia ya kan, kemana nih Bang Gojeknya kok malah tambah jauh dari rumah saya gitu. Jadi itu yang membuat si pemesan atau customer ini bakal merasa jengkel dengan driver atau aplikasi Gojek. Saya sih berharap semoga pihak Gojek mengevaluasi lah program fitur dari orderan double ini, karena nggak efektif kalau menurut saya, karena penumpang bakal dirugiin karena menunggu terlalu lama, makanannya jadi dingin, si driver juga dirugiin dari segi ongkos yang diterima tidak penuh dengan ongkos nominal yang seharusnya normalnya segitu ya kan, jadi lebih murah 2000 3000 gitu. Jadi semoga ini jadi evaluasi buat pihak Gojek, karena udah bukan 1-2 lagi si customer yang komplain, bakal ada yang meng-up ini di sosial media. Kemarin ada juga yang komplain dia dapat seperti inilah ya kan, si drivernya melewati rumah dia dan si customer ini memantau dari map,
otomatis dia konfirmasi, ya bang kok tambah jauh gitu kan. Dan si driver menjelaskan kalau dia dapat orderan double dan orderan si customer ini orderan kedua, jadi dia harus mengantarkan ke orderan pertama dulu baru ke rumah dia. Dan si customer ini ibaratnya kesel karena dia bayar penuh gitu, bayar sesuai reguler bukan ekspres yang tadi ya. Harusnya kan dia diantarkan sesuai dengan prosedurnya, tapi si driver mengantarkan orderan yang lain dulu baru ke orderan dia gitu. Itulah yang jadi kerugian buat si pihak customer gitu. Sangat disayangkan nah fitur-fitur seperti ini ada gitu. Semoga kedepannya bisa dievaluasi dan bisa ditiadakan lah orderan-orderan double. Harusnya orderan ini diberikan kepada driver yang lagi nunggu orderan, yang belum dapat orderan ya kan, itu yang diberikan gitu, bukan ke orderan driver yang sudah mendapatkan orderan dengan ongkos yang gak sesuai dengan seharusnya ya kan. Jadi semoga dievaluasi lah fitur orderan double baik pihak akun reguler atau akun goceng. Tapi kalau akun goceng kalau menurut saya sih diuntungkan ya, karena ongkosnya tetap 5.000 gitu. Yang dirugikan itu ya bagi akun-akun reguler, ongkosnya nggak sesuai dengan tarif minimum yang seharusnya diterima gitu. Kalau ongkos aceng tetap 5.000 mau double mau estafet. Dan satu lagi kita balik ke aceng ya. Aceng itu ada lagi orderannya. Nah selain orderan double itu ada namanya orderan estafet. Orderan estafet itu orderan yang kalau seandainya driver aceng udah dapat orderan, dalam perjalanan mengantarkan orderan itu bisa lagi masuk orderan namanya orderan estafet. Jadi restonya berbeda dengan customer dan pelanggan yang berbeda. Beda dengan orderan double tadi. Kalau orderan double tadi itu restonya masih yang sama, itu juga, tapi pemesannya berbeda. Tapi kalau orderan estafet itu setelah si driver aceng menggeser pengantaran dalam perjalanan, itu bisa lagi dapat orderan. Makanya saya bilang di awal aceng ini sangat dimanjakan kali dengan orderan ya kan. Dengan jumlah orderan mereka bisa lebih banyak daripada akun reguler, tapi berbanding terbalik dengan pendapatan gitu. Hitung aja dengan per orderan yang 5.000, jika mereka dapat 40 orderan di luar uang tip, berarti dikali 40 orderan 5.000, berarti mereka baru dapat pendapatan 200.000. Bayangkan dengan kondisi sekarang bensin dan spare part yang semua serba mahal, mereka dengan kondisi motor yang diforsir ya, dengan kecepatan orderan yang seperti itu, ada orderan double, ada orderan estafet, otomatis perawatan motor tinggi dong ya kan. Nah, tapi dengan segi pendapatan mereka yang minim dengan 5.000 per orderan, jika mereka bisa selesai 40 orderan, mereka baru dapat 10 orderan itu pendapatan 200.000. Berbeda dengan akun reguler. Jika akun reguler bisa sampai dengan 40 orderan sehari, otomatis mereka bisa dapat 400.000 atau bahkan lebih gitu. Berbanding terbalik dengan aceng. Mungkin untuk berusaha jadi akun reguler yang gacor seperti itu juga butuh proses yang panjang ya. Terapi, rajin ini ya, pembatalan dihindari. Berbeda dengan aceng gitu, mereka nggak ada pengaruh karena mereka jumlah drivernya yang sedikit dengan jumlah orderan sangat berbanding terbalik gitu. Karena driver aceng kan dibatasi tuh, kemarin kalau nggak salah itu maksimal area Padang Utara kemarin kalau nggak salah saya dengar terakhir itu 20 orang. Bisa jadi ada penambahan saat ini mungkin entah 50 orang atau berapa gitu dengan jumlah orderan. Terus satu lagi, untuk aceng itu nggak bisa libur lama-lama. Karena apa? Karena kemarin ada dapat info dari teman saya yang dia itu udah libur 2 minggu. Jadi dia dapat notif dari Gojek kalau dia udah terpantau tidak mendapatkan orderan atau tidak on beat selama 14 hari lebih. Jadi diinfokan supaya on beat atau mendapatkan orderan. Jika tidak on beat selama 30 hari ke depan, akunnya bakal dibekukan atau dikunci gitu. Berbeda dengan akun reguler. Akun reguler kemarin saya terakhir libur setahun pun nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi kayaknya aceng
sangat dipaksa sekali. Padahal saya bingung juga, sama-sama mitra ya. Mitra ini kan jam kerjanya tidak terikat gitu, tidak ada kontrak jam kerja ya. Tapi bingung juga sama kebijakan Gojek yang sekarang, seperti memaksakan gitu. Saya berharap sih kebijakan-kebijakan yang seperti ini dievaluasi gitu. Padahal orderan double, orderan estafet, banyak ya sih teman-teman yang tidak mendapatkan orderan. Alangkah lebih baiknya orderan tersebut diberikan ke teman-teman yang belum mendapatkan orderan. Tapi jika teman-teman yang akunnya memang bagus gitu, setelah menyelesaikan orderan dapat lagi, itu nggak apa-apa ya kan. Ini masih dapat orderan belum diselesaikan dapat lagi, itu kan ibaratnya si pemesan ini dirugikan, bakal menunggu lagi ya kan. Durasi penyelesaian orderannya bakal lama, kita di resto juga bakal menunggu lagi, makanannya dibuatkan dulu gitu. Jadi itu sih plus minus. Terus Aceng ini bukanya kan untuk akun yang punya akun kompetitor ya, bukan untuk umum. Jadi bagi yang nggak punya akun kompetitor itu nggak bisa gabung ke Aceng teman-teman. Jadi teman-teman atau abang-abang yang punya akun kompetitor seperti Maxim, Grab, Shopee Food itu bisa daftar ke jadi mitra GoFood jarak dekat atau akun Aceng. Atau yang driver Gojek yang dari akun reguler bisa juga daftar mutasi ke akun Aceng. Tapi sebaiknya dipikir-pikir dulu. Kalau teman-teman atau abang-abang yang udah daftar di Gojek sebagai akun reguler dan mau pindah ke Aceng, itu kalau mau pindah ke reguler lagi nggak bisa. Itu harus nunggu ada pembukaan lagi untuk akun reguler baru bisa dimutasikan. Jadi semoga video ini bisa jadi pertimbangan buat abang-abang yang dari akun reguler yang saat ini mungkin akunnya anyep, susah dapat orderan, tertarik buat pindah jadi akun Aceng karena melihat kondisi akun Aceng sangat mudah dan gampang dapat orderan, tidak perlu susah-susah terapi akun, tidak perlu jaga rating, jaga performa ya. Ada orderan double, ada orderan estafet, mana tahu tergiur gitu. Jadi sebaiknya dipikir-pikir terlebih dahulu. Seandainya udah gabung sebagai driver Aceng, teman-teman atau abang-abang yang dari akun reguler itu nggak bisa pindah ke akun reguler lagi. Oke, bagaimana teman-teman setelah mendengar video ini? Apakah teman-teman tetap tertarik bergabung sebagai driver GoFood jarak dekat alias akun Aceng yang dari belum jadi driver, atau yang udah jadi driver Gojek mau berpindah ke akun Aceng? Apakah teman-teman tetap tertarik atau tidak? Silahkan. Tapi kalau bagi teman-teman yang tertarik, saya akan ngasih tutorial gimana cara pendaftarannya. Jadi sebelum itu ada dua cara ya teman-teman. Daftar pertama itu bisa lewat link yang saya lampirkan di deskripsi, atau bisa juga langsung ke aplikasi GoPartner. Jadi teman-teman yang belum download aplikasi GoPartner itu silahkan teman-teman download terlebih dahulu. Setelah teman-teman download di App Store atau Play Store, buka aplikasinya. Terus di sini kan ada pilihan daftar jadi mitra. Silakan teman-teman klik daftar jadi mitra. Silakan masukkan nomor HP yang aktif yang mau teman-teman daftarkan. Masukkan nomor HP, silakan masukkan. Nomor HP yang dimasukkan ini adalah nomor HP yang aktif ya teman-teman. Nomor HP ini akan dipakai tiap kali teman-teman login ke akun GoPartner. Jadi usahakan nomornya aktif. Terus nanti ini akan dikirim kode OTP ke WhatsApp, silahkan diisi. Terus ini ada muncul pilihan mau mendaftar sebagai driver motor atau driver mobil. Silahkan teman-teman pilih mau daftar sebagai apa. Oke, silahkan lanjut isi data diri dan unggah dokumen pendaftaran teman-teman. Verifikasi Gojek akun Anda di DSU. Nanti ada balasan sesudah itu. Setelah teman-teman isi daftar diri, lengkapi berkas-berkas, nanti sesudah itu maksimal paling lama tanggal 21 Mei nanti ada balasannya, teman-teman lolos atau tidaknya sebagai driver Gokar atau GoFood jarak dekat. Nanti teman-teman bakal diarahkan untuk datang ke DSU terdekat. Kalau di Padang kantornya di Simpang Haru di depan Pizza Domino, di seberang jalannya itu kantor Gojek sekarang, di situ alamatnya teman-teman.
Itu daftar langsung lewat aplikasi. Bagaimana cara daftar lewat link? Nanti link ini akan saya lampirkan di deskripsi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung klik dan copy paste linknya. Jadi teman-teman kalau mau daftar sebagai Gojek, GoFood, Mitra GoFood jarak dekat, bisa teman-teman klik link Mitra GoFood jarak dekat. Nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Teman-teman langsung diarahkan mengisi identitas berbeda dengan aplikasi GoPartner ya. Kalau seandainya kita daftar di aplikasi GoPartner berbeda dengan ngisi di link. Kalau di link ini langsung diarahkan langsung ke poin-poinnya. Teman-teman nggak perlu memilih kota lagi, langsung di sini ada juga areanya tertera langsung ya. Mau di Padang Barat, Padang Timur, Padang Selatan atau Padang Utara. Jadi bagi teman-teman saran saya sih bagusnya langsung di link karena lebih langsung ke poin atau ke desu Padangnya kayaknya diarahkan gitu. Kalau ketimbang lewat aplikasi GoPartner teman-teman itu lebih di awal lebih lama proses pengisian datanya lebih mungkin karena ini nggak langsung ke Desu Padang ya. Kalau di link langsung ke Desu Padang kayaknya nih. Jadi teman-teman yang mau ngisi di link silakan klik link yang saya lampirkan di deskripsi. Dan teman-teman silakan pilih dan isi datanya sesuai dengan pertanyaannya yang ada di link tersebut. Oke, itu dulu yang bisa saya infokan ke abang-abang semua terkait penerimaan driver Gokar dan Mitra GoFood jarak dekat di Kota Padang saat ini. Dan juga terkait orderan gabungan akun reguler GoFood. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, aktifkan tombol loncengnya, share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang mau daftar sebagai driver Gojek di Kota Padang. Sekali lagi, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah like dan subscribe. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam satu aspal.